Wabihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan etika profesi dan etika profesi dalam bidang teknik informatika. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Rizwan Gusairi, Prodi TI semester 4A, NIM 204855074, dosen pengampu M. Zainul Arifin MPD. Adapun materi-materi yang akan saya bahas, berikut inilah materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian etika dan profesi. Yang kedua, etika profesi di bidang teknologi informasi. Yang ketiga yaitu tentang pedoman tambahan proses TI. Yang keempat yaitu bagaimana menghadapi masalah terkait dengan etika. Yang kelima yaitu tentang ciri-ciri profesionalisme. Dan yang keenam tentang etika profesi di bidang IT. Dan yang terakhir yaitu standarisasi etika profesi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika dan profesi. Etika itu merupakan suatu tindakan yang dapat dinilai baik buruknya dalam suatu profesi. Juga terdapat etika-etika yang harus dijaga, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam profesi IT sendiri ada etika-etika yang harus dijaga, sama seperti profesi-profesi yang lainnya. Selanjutnya, pengertian profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, profes, yang dalam bahasa Yunani adalah yang seperti yang tertera di sini, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu etika profesi di bidang teknologi informasi. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien dalam kurung yaitu pengguna jasa, kurung, misalnya pembuatan sebuah
program aplikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pedoman tambahan profesional TI. Yang pertama yaitu pahami apa itu keberhasilan pengembangan dalam kurung terutama tutup kurung, dan pengguna sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang melampaui sekedar penulisan kode program. Selanjutnya yaitu kembangkan untuk pengguna untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman. Pengguna harus dilibatkan dalam tahap-tahap pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu rencanakan dan jadwalkan secara seksama, memperhatikan kedetailan, lakukan dengan seksama dan hati-hati sewaktu membuat perencanaan dan penjadwalan proyek serta sewaktu membuatkan penawaran. Selanjutnya yaitu mengkaji penggunaan kembali perangkat lunak. Jangan mengasumsikan bahwa perangkat lunak yang sudah ada aman dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya yaitu melindungi, perlu jaminan yang meyakinkan akan keamanan sistem. Selanjutnya yaitu jujur dan terbuka mengenai kemampuan, keamanan, dan keterbatasan dari perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana menghadapi masalah terkait dengan etika. Bagaimana menghadapi masalah profesional yang terkait etika? Yang pertama, brainstorming dalam kurung sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tutup kurung. Yang pertama itu daftarkan risiko, isu, masalah, dan akibat yang ada. Selanjutnya yaitu daftarkan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya daftarkan tindakan atau perbuatan yang mungkin. Yang kedua yaitu analisis. Selanjutnya itu identifikasi tanggung jawab dari pembuat keputusan. Selanjutnya identifikasi hak-hak dari pihak yang terlibat. Selanjutnya itu pertimbangkan dampak dari pilihan-pilihan tindakan terhadap pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, temukan pedoman dalam kode etik profesi Anda. Dalam kurung jika ada. Kurung. Kategorikan tiap pilihan tindakan sebagai wajib secara etis atau dilarang secara etis atau dapat diterima secara etis. Selanjutnya yaitu pertimbangkan manfaat
dari tiap pilihan tindakan dan pilihlah salah satunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri profesionalisme. Profesionalisme adalah menunjukkan ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma, standar dan kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klien. Adapun sikap seorang profesional, yang pertama yaitu komitmennya tinggi, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga berpikir sistematis, yang keempat penguasaan materi, dan yang kelima atau yang terakhir menjadi bagian masyarakat profesional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang etika profesi di bidang IT. Menurut Moore (1985) dalam bukunya What is Computer Ethics? 12 etika komputer diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Adapun isu-isu pokok etika profesi, yang pertama yaitu kejahatan komputer, yang kedua cyber ethics, yang ketiga e-commerce, dan yang keempat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tanggung jawab profesi, dan yang kelima atau yang terakhir tanggung jawab profesi. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang terakhir yaitu standarisasi etika profesi. Pembentukan standar profesi teknologi informasi di Indonesia dalam memformulasikan standar untuk Indonesia. Suatu workshop sebaiknya diselenggarakan oleh IPKIN. Partisipan workshop tersebut adalah orang-orang dari industri, pendidikan, dan pemerintah. Workshop ini diterapkan bisa memformulasikan deskripsi pekerjaan dari klasifikasi pekerjaan yang belum dicakup oleh model SRIG-VS, misalnya operator. Terlebih lagi, workshop tersebut akan menyesuaikan model SRIG-VS dengan kondisi Indonesia dan menghasilkan model standar untuk Indonesia. Klasifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan ini harus diperluas dan menjadi standar kompetensi untuk profesional dalam teknologi informasi. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.